Oke guys, pada video kali ini gua mau memberikan beberapa perbedaan yang ada di Isekai The Cheat Skill Wo Toni Shita Orewa episode 1 sampai 3 versi anime dan manga. Jadi buat kamu yang belum tahu, anime yang diadaptasi dari versi manga ataupun novel pasti ada perbedaan, gak 100% sama. Ya walaupun cerita sama, pasti ada beberapa bagian yang diubah. Dan separah-parahnya, kadang ada juga beberapa bagian yang kena skip. Jadi untuk gua yang penggemar manga, ada bagian yang kena skip dari manganya, pasti merasa, loh kok gini? Nah seperti Isekai The Cheat ini, ada beberapa yang berbeda guys, dari versi manganya. Namun sebelum itu, terkhusus buat kamu yang enggak baca manganya, cuma nonton animenya aja, ya bolehlah merapat, biar kita sama-sama tahu. Pertama, alur cerita. Jadi kalau di versi anime, setelah membuka pintu misterius, Yuya terkejut melihat dirinya berada di isekai. Dan lebih gilanya lagi, dia mendapatkan skill dan juga kekuatan di sana. Terus habis dari isekai, Yuya pun pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, tiba-tiba muncul cewek cantik bernama Hojo Kaori yang menawarkannya untuk pindah sekolah ke Akademi Osei. Namun Yuya nggak langsung menerimanya, dia masih mikir-mikir dulu. Nah singkat cerita, dia pun kembali ke isekai dan melawan beberapa monster. Ketika melawan monster itu, dia tidak sengaja melihat ada seorang gadis yang lagi diserang monster. Tanpa pikir panjang, Yuya pun menolong gadis tersebut. Usut punya usut, gadis tersebut ternyata seorang putri kerajaan bernama Lexia. Lalu kemudian setelah menolong Lexia, Yuya berencana membeli baju baru. Nah, momen ketika membeli baju inilah dia bertemu dengan Miu, seorang model yang kebetulan lagi ada pemotretan di sana. Dan setelah itu balik lagi ke isekai dan bertemu lagi dengan Lexia. Oke, itu kan tadi versi anime. Nah, kalau versi manganya, setelah ke isekai dan latihan di sana, Yuya masih sempat jalan-jalan ke kota dulu. Terus abis itu balik lagi ke isekai. Terus latihan lagi sampai 6 hari berturut-turut hingga akhirnya bertemu Lexia. Nah, abis itu baru deh ke sekolah, terus ke mall dan bertemu Miu. Lalu besoknya pergi ke sekolah dan bertemu Kaori. Jadi kalau di manga ketemu Kaorinya belakangan, kalau di anime kan duluan. Dua, pertemuan dengan Lexia. Jadi kalau versi anime, momen bertemu Lexia biasa aja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Lexia udah terdesak aja. Dan setelah ditolong, reaksi Lexia juga gitu doang. Cuma bilang, kamu? Jadinya kurang gimana gitu. Nah kalau versi manga menurut gua lebih epic, yang mana dikasih tahu kenapa Lexia bisa diserang goblin, gak tiba-tiba sekarat aja. Dan setelah ditolong pun reaksi Lexia juga lebih ngena, bisa dibilang lebih puitis lah. Jadi intinya dia ngomong, siapa itu? Seseorang dengan rambut hitam pekat dan mata yang seluas lautan yang mengingatkanku pada langit malam. Asik, puitis banget kan? Tiga, masa lalu Lexia. Seperti yang gua bilang tadi, di versi anime tidak dijelasin kenapa Lexia diserang goblin dan kenapa dia bisa ada di hutan itu. Apalagi masa lalunya juga nggak diceritakan. Ya mungkin di episode yang akan datang bakal diceritakan kali ya. Mungkin. Nah kalau versi manga diceritakan guys, cuma gua nggak bakal ceritain tentang masa lalunya Lexia. Soalnya kalau gua ceritain bakal panjang banget nih video. Ya mungkin di video yang berbeda kali ya. Nah tapi alasan kenapa Lexia ada di hutan itu bakal gua jelasin. Jadi diceritakan Lexia ini lagi ada di perjalanan menuju pulang ke istananya. Di perjalanan itu tiba-tiba Lexia beserta para pengawalnya
diserang oleh orang-orang berjubah hitam. Hingga akhirnya Lexia dihianati oleh salah satu pengawalnya, yang ternyata adalah salah satu anggota dari bandit tersebut, dan dia dibawa ke hutan. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba goblin muncul dan membunuh semua bandit tersebut, dan hanya menyisahkan Lexia seorang. Itulah mengapa di anime cuma ada Lexia sama goblin doang. 4. Pertemuan kedua dengan Lexia. Jadi di versi anime, setelah ditolong Yuya, Lexia pun teringat padanya dan berniat menemuinya untuk kedua kalinya. Namun niatnya itu dihadang oleh pengawalnya dengan alasan dia nggak mungkin menemui pemuda itu di hutan tersebut, karena hutan itu disebut dengan sarang iblis, jadi mustahil bagi manusia bisa tinggal di sana. Namun karena Lexia ngotot ingin tetap bertemu, dengan alasan sebagai seorang putri, dia wajib mengucapkan rasa terima kasihnya. Ya udah, akhirnya mereka pun ke sana lagi. Dan setibanya di sana, bener aja, mereka bertemu Yuya. Dan tak ingin kesempatan ini hilang, Lexia pun mengutarakan sesuatu. Namun bukannya terima kasih, melainkan ngajak nikah. Nah, kalau versi manga, ya hampir mirip. Cuma bedanya, setelah ditolong Yuya, salah satu pengawalnya yang bernama Owen bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan ya udah dijelasin deh semuanya oleh Lexia. Setelah itu ya sama aja kayak di anime. Mereka sekali lagi ke sarang iblis dan bertemu dengan Yuya. Nah, setelah itu di sini juga berbeda. Di versi manga ini Yuya agak jual mahal. Soalnya sehabis nolong dia langsung mau pergi. Namun ketika mau pergi dia ditahan oleh Lexia. Kalau versi animenya kan Yuya nggak jual mahal, dia juga nggak langsung pergi. Bahkan dia masih sempat ngasih obat. Satu lagi, di manga translate-nya agak kocak sih. Masa Lexia ngomong nikah yuk mas? Ada-ada aja. 5. Adegan yang hilang. Jadi di versi anime ada adegan yang hilang dari versi manganya. Salah satunya ketika salah satu guru memberikan pertanyaan kepada Yuya. Dikira si guru, nih anak pasti nggak bisa jawab. Tak taunya Yuya dengan gampangnya menjawab soal tersebut, yang pada akhirnya membuat si guru jadi malu dan malah memberikan Yuya hukuman. Oh ya, momen ini terjadi sebelum kedatangan Kaori. Makanya di versi anime, pas Kaori datang, seharusnya si guru ada di tengah-tengah keributan ini. Tapi ini kan nggak ada. Nah, kalau versi manga, nih orang siapa? Di manga kayaknya nggak ada lah. Kayaknya dia manajer atau enggak CEO perusahaan gitu deh. Menarik. Ya udah guys, sepertinya cukup sekian pembahasan kita untuk kali ini. Kalau misalkan ada yang kelewatan, ya tambahin aja lah di kolom komentar. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya.